彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？别想！又要救我，又对我这么不客气，这定是这家伙突然出现。韩风这个混蛋，现在恶心的。Api merah Douki muncul seperti api karena memancarkan beberapa panas dan dibungkus Hong Tianxiao di dalamnya. Skimitar itu dengan kasar meretas tubuh demon-demon bumi. Di bawah kekuatan penuh Hong Tianxiao, beberapa bekas luka muncul di permukaan perak tubuh boneka itu. Namun, tidak ada darah segar yang mengalir keluar. Api memisahkan pisau. Douki yang berapi-api merah menggumpal pada pedang raksasa itu. Mata Hong Chen Tian berubah dingin dengan marah diretas. Cahaya pedang menembus ruang dan dengan kejam menusuk ke tangan Earth Demon Wayang. HMPH. Kekuatan yang menakutkan melonjak ketika tinju itu menghantam. Kaki Hong Tianxiao menstabilkan tubuhnya. Sebelum sempat melakukan hal lain, bagaimanapun, suara yang agak acuh tiba-tiba terdengar di belakangnya. Suara itu ditularkan ke telinga Hong Tianxiao, dan matanya langsung menyusut. Tatapannya melihat ke arah di mana Xiao Yan berada, hanya untuk melihat bayangan yang perlahan menghilang. Rasa dingin tiba-tiba muncul di hati Hong Tianxiao saat dia melihat bayangan yang berhamburan. Rasa dingin baru saja muncul ketika angin yang menakutkan tiba-tiba melesat dari belakangnya. Hong Tianxiao buru-buru berbalik saat dia merasa syok di dalam hatinya. Tangannya memegang pisau besar berwarna merah menyala itu tidak ragu sedikit pun. Dia menggumpal Douki di seluruh tubuhnya dan dengan kejam meretas. Cahaya pedang tajam itu mengayun ke arah putaran spiritual spiral yang sangat besar. Keduanya berhenti sejenak ketika sebelum lengan Hong Tianxiao tiba-tiba bergetar dan meriam spiritual tiba-tiba meledak. Gelombang udara yang tak terlihat menyebar. Hong Tianxiao, yang pertama kali diserang, sekali lagi merasakan tenggorokannya menjadi manis. Sekumpulan darah segar tanpa sadar merembes keluar dari sudut mulutnya. Dia tidak bisa diganggu untuk menghapus jejak darah saat dia buru-buru membuka mulutnya. Adik kecil Xiao Yan, ini adalah dendam antara Wind Lightning Northern Pavilion dan kamu. Itu tidak ada hubungannya dengan yang lama, aku. Aku yang dulu terpaksa menyerang. Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Xiao Yan memandang Hong Tianxiao. Wajahnya berisi ejekan samar. Orang tua ini benar-benar cepat menumpahkan tanggung jawab. Adik laki-laki Xiao Yan, klan Hong aku memang bersalah tentang masalah ini. Selama kamu membuka mulut, klan Hong aku pasti senang untuk mengkompensasi kerugian kamu. Ekspresi Hong Tianxiao membosankan ketika dia melihat ini. Tatapannya diputar saat dia buru-buru berkata, "Kompensasi." Langkah kaki Xiao Yan berhenti saat dia bertanya dengan penuh minat. Melihat bahwa Xiao Yan akhirnya tertarik, Hong Tianxiao juga merasakan sukacita di dalam hatinya. Dia buru-buru mengangguk. Meskipun dia mengungkapkan kegembiraan yang sangat tulus di wajahnya, hatinya dipenuhi dengan keganasan. Dari apa yang dikatakan Wulei Elder sebelumnya, kekuatan bocah ini tampaknya berasal dari tubuh spiritual di dalam dirinya. Dengan kata lain, dia tidak akan mampu mempertahankan kondisi semacam ini untuk waktu yang lama. Setelah waktunya habis, dia pasti akan memasuki negara yang letih pada saat itu. Aku akan menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Bajingan kecil ini telah menyebabkan klan Hong aku menderita kerugian besar. Selain itu, ia jelas bukan orang yang berbelas kasih. Ini jelas sangat sulit untuk berdamai dengan dia setelah semua yang dilakukan klan Hong aku. Karena itu, bocah ini harus mati. Meskipun pikiran jahat ini berkeliaran di dalam hati Hong Tianxiao, wajahnya penuh dengan senyuman.
Dia berhenti menunjukkan arogansi yang biasanya dia miliki. Selama saudara Xiao Yan memiliki niat ini, klan Hongku pasti akan mengerahkan seluruh upaya kami. Jika kami bisa menyelesaikan dendam kami bahkan mungkin bisa menjadi teman. Xiao Yan sepertinya berpikir keras. Sosok Xiao Yan berhenti sejenak di langit di luar kota Tianbei sebelum menghela nafas. Sosoknya berbalik dan berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas ke langit yang jauh. Waktunya habis. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat merasakan kekuatan tubuhnya yang melemah dengan cepat. Sepertinya dia benar-benar perlu memperkuat dirinya. Tatapannya menyapu ke segala arah sebelum tubuhnya bergerak dan mendarat di puncak gunung di bawahnya dengan reruntuhan batu aneh. Kekuatan yang kamu tampilkan kali ini terlalu ganas. Ini telah menyebabkan beberapa luka muncul di tubuh kamu. Kamu harus cepat sembuh. Jika tidak, sequelae mungkin tertinggal. Selain itu, kamu harus menggunakan kekuatan spiritual aku sesedikit mungkin kecuali itu adalah saat yang kritis. Selama beberapa hari ini, aku telah menemukan bahwa itu setiap kali kamu menggunakan kekuatan spiritual aku, sisa roh aku tersisa di dalam tubuh kamu. Jika terlalu banyak dari hal-hal ini ada, kemungkinan mereka akan menyebabkan tubuh kamu membentuk perlawanan terhadap jiwa kamu. Pada saat itu, jiwa kamu tidak akan bisa menyatu sempurna dengan tubuh fisik kamu dan akan sangat terlambat bagi kamu untuk menangis. Suara Tianhuo Zunze yang agak serius dipancarkan setelah Xiao Yan mendarat di tanah. Xiao Yan juga tertawa pahit dan menghela nafas setelah menemukan jejak spiritual yang tersisa ini. Apalagi, ketika dia mencoba dan gagal menggunakan Douki atau bahkan Heavenly Flame, dalam upaya untuk menghapusnya, senyum pahitnya menjadi lebih padat. Untungnya, Xiao Yan telah menemukan hal ini sejak awal. Jika tidak, jika ada jejak spiritual yang berkumpul di masa depan, kemungkinan dia hanya bisa meninggalkan tubuh yang telah dilahirkannya dan berubah menjadi tubuh spiritual yang mirip dengan Tianhuo Zunze. Meskipun hanya ada sedikit dari jejak spiritual ini, itu masih merupakan sumber masalah, mengingat karakter Xiao Yan, dia secara alami tidak dapat bertahan keberadaan eksistensi merepotkan semacam ini yang tersisa tersembunyi di dalam tubuhnya. Namun, setelah mencoba berbagai metode yang semuanya gagal, dia hanya bisa menyerah tanpa daya. Xiao Yan terus menutup matanya saat dia tetap di gua gunung. Matanya perlahan terbuka dan auranya sekali lagi kembali ke kondisi puncaknya. Powerful Douki berdesir di jari-jarinya ketika dia mengangkat tangannya. Xiao Yan menjentikkan jarinya dan memanggil Earth Demon Wayang. Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya dan 3 gulungan berwarna perak ditarik kembali. Kekuatan spiritualnya dengan cepat memasuki salah satu dari mereka. Setelah masuknya kekuatan spiritualnya, ruang di dalam gulungan itu mirip dengan yang ada di dalam gulungan Chen Yun. Area di bawah ini adalah kolam cahaya yang diisi dengan busur listrik. Kunci. Xiao Yan dengan lembut bergumam di mulutnya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengencangkan tangannya. Betul. Xiao Yan dengan kasar mengatupkan giginya dan secara tidak sengaja mengutuk. Setelah menghabiskan banyak upaya, ia berakhir dengan keterampilan tingkat tinggi kelas yang ia hanya bisa lihat tetapi tidak berlatih. Ini menyebabkan jantungnya gatal. Itu benar-benar menyiksa. Benda rusak ini sangat merepotkan. Xiao Yan mengutuk kesal saat dia mengembalikan gulungan itu ke storage ring-nya, merasa sangat tidak berdaya saat dia melakukannya. Bone Transforming City, kota yang tidak lebih kecil dari Tianbei City. Namun, itu cukup jauh dari Tianbei City. Itu nyaris di luar pengaruh Windlight Pavilion. Kota ini dikendalikan oleh sebuah faksi yang disebut Bone Transforming Gate. Meskipun ada banyak faksi lain di bawahnya, semuanya mengalami kesulitan bersaing dengan Bone Transforming Gate. Apalagi, Bone Transforming Gate ini melakukan hal-hal dengan cara moderat. Meskipun akan menempati bagian singa, itu tidak akan menelan semua keuntungan yang ada. Oleh karena itu, selalu menjadi penguasa Bone Transforming City selama tahun-tahun ini. Hampir tidak ada faksi yang akan berdiri dan menantang mereka. Kepala gerbang transformasi tulang mempraktekkan metode ki hubungan air dan sedikit tidak biasa. Kekuatan tersembunyi akan tanpa sadar memasuki tubuh lawannya sebelum dengan lembut menyebar. TL, The Purifying Demonic Lotus Flame telah disebut Clean Lotus Demon Flame di awal cerita. Xiao Yan tak berdaya menghela nafas ketika dia memikirkan api lotus pemurnian demonik.
Sejak dia mendapatkan fragmen peta ketiga, dia belum cukup beruntung untuk kebetulan pada fragmen peta keempat, menyebabkan dia merasa sangat menyesal. The Purifying Demonic Lotus Flame menduduki peringkat ketiga pada peringkat Heavenly Flame. Bahkan Yao Lao hanya mendengar namanya dan belum pernah melihat bentuknya. Oleh karena itu, orang dapat mengatakan betapa misterius dan kuatnya benda ini. Jika Xiao Yan berhasil menelannya, kekuatannya akan melambung seperti orang gila. Sayangnya, Xiao Yan menekan kesedihan di dalam hatinya. Dia perlahan masuk ke toko. Ada seorang lelaki tua di toko itu, tetapi dia bukan ahli. Wajahnya memiliki kelihayan yang harus dimiliki seorang pedagang. Xiao Yan meliriknya. Kekuatan pria tua ini baru saja mencapai kelas Dousi. Sepertinya bakat pelatihannya benar-benar tidak penting. Saudara muda ini, apakah kamu berencana untuk membeli peta? Orang tua itu buru-buru berdiri dan mengajukan pertanyaan sambil tersenyum ketika dia melihat Xiao Yan masuk. Beri aku peta paling tepat dari wilayah utara yang kamu miliki. Xiao Yan mengangguk dan membuat permintaan. Tatapannya perlahan menyapu toko dengan hati-hati. Sesaat kemudian, dia menarik pandangannya dengan sedikit kecewa. Dia dengan bodohnya berharap bahwa itu masalah saat itu akan terjadi sekali lagi. Hehe, saudara muda, ini peta yang kamu minta. Ini adalah yang paling detail yang dibuat oleh toko aku, dan itu bernilai 30.000 koin emas. Orang tua itu dengan cepat menarik gulungan yang sangat indah dari platform dan menyerahkannya kepada Xiao Yan sebelum berbicara dengan senyum. 30.000 koin emas, Xiao Yan tanpa sadar memutar matanya ketika dia mendengar harganya. Orang tua ini benar-benar tanpa ampun ketika came untuk merobek seseorang. Xiao Yan secara acak membuka peta dan mempelajarinya sedikit. Setelah menemukan bahwa itu memang agak rinci, Xiao Yan menemukan dia terlalu malas untuk berdebat dengan pria tua itu. Dia menyerahkan koin emas yang diperlukan, berbalik, dan mulai pergi. Keke, adik laki-laki, tolong tunggu. Orang tua itu tiba-tiba menangis ketika dia melihat Xiao Yan berbalik untuk pergi. Apa itu? Xiao Yan mengerutkan kening dan menuntut. Hehe, adik laki-laki benar-benar terlihat asing. Kamu tidak boleh menjadi orang dari Bone Transforming City, bukan? Apakah kamu juga di sini karena kolam darah surgawi di pegunungan mata surga? Orang tua itu bertanya sambil tersenyum. Heaven Eye Mountain Range? Kolam darah surgawi? Kedua nama ini menyebabkan Xiao Yan terkejut. Bukan karena mereka orang asing, tetapi karena dia sudah mendengar istilah-istilah ini lebih dari selusin kali sejak dia memasuki kota. Namun, dia tidak menyadari misteri yang mereka rujuk. Xiao Yan merapikan kamarnya sedikit pagi hari berikutnya. Setelah itu, dia berjalan keluar ruangan. Dia tidak memulai perjalanannya segera. Sebaliknya, dia berjalan ke lantai 2 penginapan, dan secara acak menemukan sebuah kursi di dekat jendela untuk duduk. Ada banyak orang di cerita kedua penginapan. Itu bisa dianggap sebagai tempat yang dipenuhi dengan berbagai macam orang. Tempat ini biasanya tempat sejumlah besar berita disebarkan. Dengan demikian, orang biasanya akan merasa sangat mudah untuk mempelajari beberapa berita di sini. Selain itu, seseorang tidak akan berakhir mengaduk perhatian dari orang lain. Xiao Yan meminta secangkir sake. Sementara dia menuangkannya dan menyesapnya, telinganya menyerap semua percakapan di tengah kebisingan. Itu seperti yang dia duga. Fokus saat ini dari seluruh kota Bone Transforming berada di kolam darah surgawi. Wajah-wajah dari sejumlah orang menjadi merah ketika menyebutkannya. Keserakahan yang padat hadir di wajah mereka. Tampaknya daya pikat kolam darah surgawi gunung benar-benar terlalu besar. Namun, bagaimana mungkin harta semacam itu dirambah oleh orang-orang ini? Mereka hanya merengek di tempat ini. Dikabarkan bahwa itu Wind Lightning Pavilion, 10,000 Sword Pavilion, dan faksi kuat lainnya telah mengirim elit inti mereka untuk menuju ke Heaven Eye Mountain Range. Hehehehehe, itu benar. Kalian semua tidak melihat pertempuran besar di Tianbei City saat itu. Itu sangat menarik. Orang itu tampak baru berusia 20-an, tetapi kekuatannya benar-benar menakutkan. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan 3 Dousong besar. Selain itu, leluhur dari klan Hong Tianxiao, juga datang ke akhir yang sangat menyedihkan. Siapa Nona Feng dan Tang Ying dibandingkan dengan dia? Kamu tidak bisa begini.
Meskipun Xiao Yan itu sangat kuat, Nona Feng dan Tang Ying juga tidak lemah. Sosok manusia berwarna perak tersenyum pada Xiao Yan. Namun, terlepas dari apa pertanyaan dan nada yang disarankan, dia sudah duduk di hadapan Xiao Yan. Tatapan semua orang tanpa sadar ditembak ke arah Xiao Yan ketika mereka melihat orang ini duduk di hadapannya. Mereka hanya mulai berpaling setelah melihat bahwa itu Xiao Yan tidak bereaksi. Kebisingan mulai lagi. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia melirik ke pihak lain dengan agak ragu. Ekspresi di bawah Dou Peng secara bertahap menjadi lebih gelap dan lebih serius. Mata Xiao Yan menatap sosok manusia berwarna perak di seberangnya saat dia perlahan bertanya, "Betapa hebatnya dirimu? Beritahu aku nama kamu." Bersembunyi bukanlah gaya orang yang terampil. "Hahaha, aku tidak dapat dianggap sebagai orang yang ahli." Kata-kata pria berjubah perak itu baru saja terdengar ketika gelombang dari cangkir anggur terdengar membuat saat jatuh muncul. Segera, banyak seruan kaget yang dipancarkan tanpa sadar. Xiao Yan mendengus dingin ketika dia melihat ini. Api hijau jade melonjak keluar dari tangannya dan bertabrakan dengan cahaya petir. Suara petir terdengar dan keduanya tersingkir. Ini memang api surgawi. Pria berjubah perak itu tidak terburu-buru untuk mengejar ketika dia melihat Xiao Yan melarikan diri. Dia meminum semua anggur dalam panci anggur sekaligus sebelum perlahan berdiri. Sudut mulutnya terangkat ke senyum dingin saat dia melihat ke arah Xiao Yan telah melarikan diri. "Anak kecil, kamu tidak akan dapat melarikan diri." Itu memang seperti yang Elder Lei dan yang lainnya jelaskan. Kamu memiliki beberapa api surgawi di dalam tubuh kamu.